Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Sehingga kita pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang rapat untuk membahas tindak lanjut dari terbentuknya tim efektif untuk mendukung rencana aksi perubahan pembuatan aplikasi Siparasut sebagai solusi peningkatan kinerja pelayanan pengesahan site plan serta penyerahan PSU pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal yang kami buat untuk memenuhi tugas dari pendidikan kepemimpinan administrator di LAN Jatinangor. Terima kasih kami ucapkan pada teman-teman semua yang telah hadir pada pagi hari ini sebagai tindak lanjut dari terbentuknya tim efektif. Kami memohon bantuan pada teman-teman semuanya untuk bisa membantu kami untuk menyukseskan program rancangan aksi perubahan ini. Jadi sebagaimana telah diputuskan pada minggu yang lalu bahwa terbentuknya tim efektif ini ada tiga, kita bagi menjadi tiga. Pertama adalah tim IT. Tim IT diketuai oleh Mas Yanto ya, Pak Yanto. Nanti kemudian ada tim administrasi. Tim administrasi diketuai oleh Ibu Sekretaris, mungkin karena Ibu Sekretaris pada hal yang lain belum bisa datang. Kemudian tim evaluasi saya pimpin sendiri. Kemudian di bawah anggota kami di tim evaluasi ada Pak Nur Rahman dan Bu Yunita ya. Jadi masing-masing tim ini nanti tugasnya semuanya untuk mendukung. Jadi tim administrasi yang dalam hal ini hadir dari Mas Bambang, Mbak Ayu, Mbak Nuni ya, dan Mas Rustono. Jadi nanti kami mohon bantuannya untuk bisa membantu dalam hal surat menyurat, utamanya surat menyurat, pembuatan SK-SK, baik SK tim efektif, tim IT, kemudian SK tim evaluasi, kemudian kalau kita akan mengadakan rapat-rapat, kita juga butuh undangan-undangannya. Mohon nanti kami bantu untuk membuatkan undangannya sampai mengurus kelengkapan lainnya yang untuk mendukung kelengkapan rapat. Kemudian untuk tim IT nanti Mas Yanto, kami mohon bantuannya. Di situ teman-teman Mas Yanto ada dari petugas pemrogramer programmer ya. Mas Yanto fungsional sebagai apa ya Pak? Nanti yang saya bantu mungkin Pak lebih ke rancangan sistemnya. Nanti untuk yang aplikasi modelnya programmernya Pak Heri. Ya. Tadi kita memfungsikan tupoksinya penjaringan sebagai apa ya Mas? Kalau tupoksinya kan sebagai pengurus barang. Enggak, bukan. Dulu penerimaannya apa? Pengurus barang. Ya kalau tupoksi Pranata komputer. Pranata komputer berarti Pak Karso ya, nanti Pak Karso ya. Jadi nanti kita memfungsikan Pranata komputer ya sebagai Pranata komputer. Kemudian nanti akan dibantu oleh tenaga expert yang kita memang hire dari Bapeda, teman Bapeda. Nanti ada yang akan membantu dari Pak Heri. Nanti kita terlibatkan untuk membuat utamanya dari aplikasi ini supaya bisa berfungsi dengan bagus, dan kemudian hasil dari pembuatan aplikasi ini akan kita evaluasi oleh tim evaluasi, meskipun nanti pada pelaksanaannya kita bersama-sama akan mengevaluasi bareng-bareng, karena tidak mungkin kami hanya tim evaluasi sendiri yang akan mengevaluasi, tapi mungkin makin banyak yang melihat kemudian melihat
kelebihan maupun kekurangannya itu makin bagus ya, karena supaya aplikasi ini bisa lebih sempurna, bisa lebih kompatibel dan mudah digunakan. Mudah-mudahan nanti ke depannya memang kita target dalam waktu 2 bulan ini, memang targetnya membuat aplikasi untuk pelayanan side plan-nya, pelayanan side plan. Kemudian meskipun dalam jangka menengahnya ada target lagi, saya dibebani juga dari mentor maupun dari pembimbing kami untuk membuat kelanjutannya, yaitu menu untuk pelayanan penyerahan PSU. Jadi memang itu 2 buah pelayanan yang saling berkaitan. Memang 2 pelayanan ini kan yang ada di bidang perumahan. Pertama memang kalau pengembang akan membuat perumahan, maksudnya melalui site plan dulu, setelah sekian tahun dibangun baru PSU-nya diserahkan, sehingga nanti ada aplikasi untuk melayani penyerahan PSU. Meskipun kemarin ada terobosan juga dari pas pengarahan KPK ya, Pak Ustadz, bahwa nantinya penyerahan PSU justru sertifikat untuk tanah PSU-nya harus dibuat di awal, meskipun belum diserahkan pemerintah kota, tapi harus dibuatkan di awal terlebih dahulu, karena untuk bisa memisahkan antara aset yang milik pengembang dan mana yang akan menjadi milik pemerintah kota. Karena PSU akan menjadi milik pemerintah kota, sudah bisa di-split, dan itu mungkin akan kita rapatkan kemarin perintah dari Pak Kepala Dinas hari Jumat ya Mas ya. Hari Jumat kita nanti akan merapatkan itu hari Jumat, merapatkan kemungkinan apakah bisa pembuatan sertifikasi untuk PSU dibuat di awal sebelum, paling tidak bersamaan dengan pengesahan site plan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan garis besar dari tugas masing-masing tim. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari mungkin tim IT dulu, monggo Mas Anto. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Mungkin dari saya paling bertanya tentang itu Pak, nanti aplikasinya itu berbentuk website atau Android atau apa gitu Pak? Ya, terima kasih. Jadi aplikasinya berbasis web. Jadi nanti kita tempelkan di websitenya Disperkim. Ya di situ nanti kan Disperkim tempelnya juga di tegalkota.id ya. Nah, jadi nanti kita tempelkan di situ. Nanti saya akan koordinasi dengan Mas Adi dari Kominfo ya, yang mengurusi Satpras. Sebetulnya untuk yang website Disperkim sudah ada aksesnya Pak. Jadi misal nanti kalau mau itu kan kayak kontrol panel ya. Jadi misal nanti mau ditambahin aplikasi yang Bapak bisa ditambahin sih. Bisa ya di situ ya. Buatin subdomain. Iya betul di situ. Intinya kan kayak pokoknya ada hyperlink di situ ya, untuk bisa diklik. Baru itu sisi parasut. Nah nanti kita masuk di situ. Nempelnya di situ ya. Istilah apa kalau seperti itu? Subdomain. Subdomain ya. Berarti menjadi subdomain di websitenya Disperkim, ya kan? Disperkim ya. Makanya ini aplikasinya berbasis web, betul ya? Disperkim apa Mas? Disperkim.tegalkota.id. Iya. Orang buka. Saya Iya. sebelumnya kosong ya Pak. Iya. Sebelumnya kosong terus saya Iya. coba isi sedikit-sedikit. Iya. Dan itu lama sekali tidak diupdate. Fotonya ada foto udah lama sekali. Saya masukin yang lama. Tapi dengan ada bareng-bareng pakai itu hitam-hitam ya. Ya, setiap kegiatan Iya. apa kayak survei ada apa kan Iya. bisa di-upload itu. Iya, Ini betul. ada Sebetulnya, mengelola website sebetulnya ya. kalau menurut saya sih Pak, yang lebih cocoknya itu kan Prako mungkin ya Bu, Iya. yang jadi punya wewenang sama tugas sama tupoksinya. Berarti Ya, nanti kita kan ada 2 platform. iya. Sebenarnya dengan Prakom ya. Bukan Pak, Tapi bukan. terus Nah, banget tapi sih. kita cocoknya Iya, tapi backgroundnya Prakom ya. Sebenarnya. Iya. Karena ijazahnya apa? Iya. Lowongannya ya. Iya. Ada ya. Tapi basicnya di komputer. Ini nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa karena Teknik komputer. saya seperti saya melihatnya di
juga sebagai kompeten keahlian. ya kompeten keahliannya ya. Nanti setelah itu kan biasanya Pak Heri itu programmer bikin aplikasi itu melalui rancangan Pak. Iya, Jadi iya. dia bisa ngoding itu kalau rancangannya sudah jelas. Iya, Lalu benar. nanti koordinasinya kira-kira bentuk aplikasinya seperti apa kayak Iya. adminnya siapa aja, terus Mhm. dia bisa ngapain aja nanti di dalamnya. Iya, iya betul. Jadi sudah alurnya nanti mungkin tak susun tak buat. Oh, Tapi iya. kalau sudah tak serahin ke Pak Heri. Iya, iya, oke, iya, gitu. Terima kasih Mas Yanto. Kemudian dari administrasi Mas Gagang, tolong Oke. masukkan. Terima kasih Iya. atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Heri, yang saya hormati teman-teman yang saya hormati pula, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara pengarahan Pengarahan, ya. ya. Tim efektif. Pengarahan juga efektif Iya. terkait dengan Rancangan aksi perubahan. terkait dengan tim Iya, administrator administrasi. iya, Administrasi. administrasi. Ini kan saya yang menanyakan tentang pengekspedisian ya, pengekspedisian. Sama Apakah surat menyurat. ya untuk pengekspedisian itu disamakan dengan yang ada di dinas atau seperti apa? Apakah ikut di dinas atau tersendiri, Pak? Ikut di dinas. Ikut di Ikut dinas. Tapi paling tidak di sini akan ada keterangan memangnya rapat untuk mendukung ini kan rapat kan Iya. judulnya Ada- macam-macam Ada sesuai undangan. acara rapatnya. Iya. Paling tidak kan tertulis di situ. Berarti dinas nih, Pak. Iya, tetap dinas. Kan anggaran rapat setahun kan sekian, sekian kan bisa untuk macam-macam. Salah satunya bisa untuk merapatkan rapat-rapat ini, gitu, untuk mendukung rapat-rapat rencana aksi perubahan. Iya, Gitu soalnya ya, kan, maksudnya seperti iya, itu. soalnya kan ini kaitannya juga harus PPTK-nya, Pak. Iya betul. Kan, Mungkin juga eh, dari barangkali kalau dari seksi maupun dari bidang ya ada. Mungkin juga kita juga bisa pakai gitu loh. Anggaran. Anggaran. Iya, Anggaran rapat. makanya Ya. itu maksudnya. Dan mungkin ada yang ambil dari sana, Iya. yang ambil dari sini ya. Kan Pak? kalau misalnya Karena Iya. yang di bidang dihabiskan dulu aja. Ya wes nggak Iya, apa-apa. iya, Iya, oke iya. kita Karena kan kita juga Kita dapat ya, Pak, ya. berapa sih, ya? Nah, untuk sekian kali gitu ya. Nah, iya kalau misalnya Iya. kita ke sekretariat kan baru kita harus izin ke Iya. Bu Sekretaris ya nanti tadi iya. Yo kan PPTK. Betul, iya. Harusnya, Duh, ini buat apa ya gitu. Kita sudah koordinasi ya karena beliau sebagai ketuanya kita Itu koordinasi. saja, Pak. Ya, Pak Kenji. Terima kasih Mas Bang. Kemudian dari Pak Ustadz, Pak Nur Rahman untuk tim evaluasi monggo. Mas. Terima kasih Ya, Pak Erik ya selaku nanti kita mengevaluasi proses jujur. Iya. dari kegiatan pembuatan proper proyek perubahan untuk pembuatan aplikasi namanya apa ya? Si Parasut, Baik, si Parasut ya. si Parasut. Si Parasut Iya. Iya, Pak. Kan udah bilang jangan apa? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, ya nanti tak telepon lagi, Pak. jadi keberhasilan dari proyek leader ini adalah tergantung dari tim pendukung ya. Tim pendukung itu terdiri dari tadi tim efektif ya, tim Tim efektif IT. itu terbagi lagi menjadi 3 ya, tim IT, tim administrasi dan tim evaluasi. Nah nanti mungkin di terakhirnya itu tim evaluasi akan memberikan apa ya Kemudian penilaian atau masukan-masukan terhadap aplikasi seluruh kegiatan dari mulai pertama sampai akhir yang intinya adalah nanti hasil atau outputnya adalah tentang bagaimana aplikasi ini bisa termanfaatkan ya atau terrealisir ya menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan dinas ya. Jadi intinya adalah seperti itu.
karena nantinya dalam pembuatan aplikasi ini akan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kota Tegal, karena ini sudah masuk web ya, website ya. Jadi dan nanti bisa dimanfaatkan juga oleh semua stakeholder. Makanya kan nanti ada stakeholder internal dan stakeholder eksternal ya, seperti itu. Saya kira itu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita semua, dan insya Allah project leader Pak Erik ini akan berhasil sampai selesai ya. Terima kasih Pak Erik. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian dari seksi perubahan, Kak Mita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendukung sekali ini. Soalnya kan beberapa selama saya nangani self-plan itu kan ada beberapa yang memasukkan dokumen, tapi ada yang belum lengkap. Ada sebenarnya kan aturannya ketika kita memproses itu dokumen sudah lengkap dan benar. Ada beberapa yang kurang ini kurang itu, akhirnya kan dijadikan alasan bahwa perizinan berhenti di Disperkim. Ya, kita disalahkan ya. Alasan bisa kita jadikan alasan kalau dia belum lengkap, artinya kita belum bisa memproses. Untuk kegiatan pengesahan self-plan ini kan kita berkaitan dengan OPD lain ya, jadi banyak administrasi yang harus dilengkapi seperti di DPM PTSP dan di tata ruang ya. Itu mungkin masukannya kalau ke depannya kalau bisa link ke OSS gitu, bisa nggak Pak? Kan Oh iya, mungkin nanti ke depannya nanti bisa seperti itu. Kan kita bisa. otomatis bisa, terus kemudian yang di kalau KRK saya kurang tahu, kayak KKPR dan lain-lain itu kan sebenarnya sudah ada aplikasinya, itu mungkin bisa. Kemudian yang kalau dari tata ruang saya juga masih belum tahu mereka apa namanya KRK-nya sudah online apa belum, saya kurang tahu. Mungkin itu Pak masukan dari saya. Jadi ketika mereka memasukkan dokumen itu sudah terverifikasi di OPD yang mengeluarkan. Mungkin gitu Pak dari saya pengarahnya. Ya, terima kasih Mbak Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman atas masukan-masukannya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa terus bekerjasama dalam 2 bulan karena saya hanya dikasih waktu 2 bulan ya untuk membuat aplikasi sampai bisa berfungsi meskipun baru secara simulasi offline Mas. Jadi targetnya baru simulasi secara offline. Walaupun nanti simulasinya meskipun bisa kita online kan sebetulnya ya Mas ya. Tapi maksudnya belum diakses oleh beberapa pihak kan. Yang penting bisa berfungsi dulu, kita mencoba untuk bisa berfungsi dulu. Misalnya apabila kita kan ada namanya 5 tim itu ya, dari Disperkim, dari BPN, dari DPR, kemudian dari Satpol PP sama DLH gitu ya. Kan masing-masing membuka dokumen yang sudah diupload dan apa yang harus dikerjakan nanti kan di situ dari dokumen-dokumen itu. Mungkin kan kalau sudah komplit berarti kemudian ada saran-saran dan nanti akan terbentuk berita acara dengan sendirinya, ya kan? Jadi nanti dari admin Disperkim akan bisa sampai membuat berita acara. Jadi tidak perlu ada rapat. Jadi rapatnya secara online itu secara maya. Jadi kalau sudah semua memasukkan saran-saran, kemudian memberi justifikasi pengesahan dokumen yang sudah ada, nanti jadi hampir seperti aplikasi pengadaan barang jasa ya. Nanti kan ada terbentuk berita acara sendiri kayak gitu. Nanti setelah berita acara nanti berarti ada bisa keluar rekomendasi dari kepala dinas. Mungkin kepala dinas mungkin bisa saja nanti ada tanda tangan secara digital juga bisa. Gambarannya seperti itu. Tapi nanti coba lagi kita buat seperti apa, nanti kita evaluasi bareng-bareng.
Mungkin itu yang perlu kami sampaikan dalam rapat pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.